Pernyataan komentator sekaligus legenda voli Korea yaitu Park Mi-hye usai Red Spark kembali menelan kekalahan 3-0 atas Hyundai Hillstatter di putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025. Bahkan yang membuat Park Mi-hye sampai terkejut dengan aksi Megawati yang selalu memberikan arahan kepada pemain muda Red Spark yang tampil kesusahan saat tak bisa bendung smash dari pemain Hyundai Hillstatter. Tak hanya itu, sang komentator Eban Megawati saat mendatangi Jeon Dabin mid blocker Red Spark yaitu Lee Ye-dam di waktu time out. Usai pertandingan Red Spark versus Hyundai Hillstatter di putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025. Meskipun Hyundai Hillstatter berhasil meraih kemenangan telak 3-0, komentar dari legenda voli Korea sekaligus komentator laga Red Spark versus Hyundai Hillstatter yaitu Park Mi-hye justru menjadi sorotan utama setelah pertandingan. Ia menilai bahwa hasil akhir pertandingan ini tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya laga dan menyebut kemenangan Hyundai Hillstatter sebagai hadiah dari Red Spark. Dalam komentarnya, Park Mi-hye mengaku sangat terkejut dengan performa Red Spark yang meskipun menurunkan pemain lapis mampu memberikan perlawanan sengit. Para pemain muda yang diberi kesempatan tampil tidak hanya menunjukkan semangat juang tinggi, tetapi juga kualitas permainan yang nyaris menyamai para pemain inti. Bahkan ada beberapa momen di mana pemain Red Spark mampu memaksa Hyundai Hillstatter bermain di bawah tekanan. Tim lawan yang semula diprediksi menang mudah justru sempat dibuat frustrasi oleh strategi permainan Red Spark yang disiplin dan agresif. Park Mi-hye menyoroti bagaimana para pemain pelapis Red Spark mampu menampilkan permainan kolektif yang solid dengan pertahanan yang kokoh serta serangan yang tetap tajam meskipun tanpa kehadiran para pemain inti. Pernyataan paling kontroversial dari Park Mi-hye datang ketika ia menyebut kemenangan Hyundai Hillstatter sebagai sesuatu yang tidak sah sepenuhnya. Ia berpendapat bahwa kemenangan ini lebih seperti sebuah hadiah dari Red Spark yang tidak menurunkan skuad terbaiknya. Jika Red Spark memainkan para pemain inti mereka, pertandingan ini pasti akan berlangsung dengan sangat berbeda. Hyundai Hillstatter memang memenangkan pertandingan, tetapi apakah mereka benar-benar menghadapi kekuatan penuh Red Spark? Saya rasa tidak, ujarnya. Salah satu hal yang paling menarik perhatian dalam pertandingan ini adalah peran Megawati, opositor andalan Red Spark yang meskipun tidak bermain tetap memberikan dampak besar bagi timnya. Park Mi-hye secara khusus menyoroti bagaimana Megawati aktif dalam memberikan arahan kepada rekan-rekannya saat time out. Dalam salah satu momen, ia terlihat berbicara langsung dengan Jeon Dabin dan Lee Seon-woo memberikan instruksi strategis yang membantu mereka tampil lebih percaya diri di lapangan. Saya belum pernah melihat pemain yang tidak bermain tetapi tetap memberikan pengaruh besar seperti ini. Megawati menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan membimbing pemain muda Red Spark. Banyak yang menilai bahwa kehadiran Megawati di luar lapangan tetap memberikan motivasi tambahan bagi Red Spark, terutama bagi para pemain muda yang baru mendapatkan kesempatan bermain. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai pemain kunci, Megawati juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Meskipun Red Spark mengalami kekalahan telak, performa para pemain lapis mereka mendapat banyak apresiasi. Para penggemar voli Korea bahkan mulai bertanya-tanya jika pemain pelapis Red Spark saja bisa tampil sehebat ini. Bagaimana jika para pemain inti mereka turun di laga berikutnya? Tampil tanpa Megawati dan Bukilik di sisi serangan, Red Spark sempat memimpin hingga angka 10-7 di awal set pertama. Namun dalam momen itu Sparks kemudian melakukan sejumlah kesalahan dan lebih banyak berada dalam tekanan Hillstatter. Red Spark kehilangan 8 poin beruntun dan kalah 18-25. Masuk set kedua, Hillstatter bisa unggul 7-3 di awal Red Spark lalu sempat berebut 5 poin beruntun dan berbalik memimpin. Sayangnya momentum bagus itu tidak bisa dijaga dengan baik oleh Red Spark. Set kedua pun kembali jadi milik Hillstatter dengan skor 25-16. Masuk ke set ketiga, Red Spark sempat mencatat start bagus, namun mereka kemudian kembali dikejar dan berbalik tertinggal. Setelah itu, Hillstatter kembali memegang kendali permainan. Hillstatter menyelesaikan set ketiga dengan skor 25-16. Red Sparks pun tumbang dengan skor 0-3 dari Hillstatter di laga ini.
Megawati Hangestri tengah dihadapkan pada dilema akan kariernya bersama Red Spark. Hal itu lantas jadi perhatian oleh petinggi Federasi Voli Korea Selatan KOVO. Bintang timnas voli putri Indonesia itu memiliki 3 opsi untuk kariernya. Pilihan harus diambil jelang berakhirnya Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Opsi pertama, Megawati bertahan di Red Spark dengan status pemain asing Asia. Hal ini akan memberikan prioritas perpanjangan kontrak tetapi gajinya masih standar pemain asing dari benua kuning. Opsi kedua, Megatron bisa mengubah status menjadi pemain asing umum. Hal ini dapat membuat pendapatannya naik signifikan. Namun, opsi kedua ini membawa kerugian. Megawati harus mengikuti sistem pengundian oleh 7 tim peserta Liga Voli Korea Selatan berdasarkan probabilitas peringkat terbaik. Opsi ketiga, Megawati bisa memilih berkarier di luar negeri atau luar Korea Selatan. Hal ini tentu jadi kerugian buat Red Sparks yang begitu bergantung kepada pevoli asal Jawa Timur tersebut. Situasi yang dialami Megawati itu jadi perhatian Direktur KOVO Cho Yong-chan. Pihaknya akan membahas masa depan sang pemain setelah musim ini berakhir. Saat ini Megawati sedang fokus pada persiapan pasca musim reguler dan kami akan membahas rencana untuk musim depan setelah musim ini berakhir, ujar Cho. Di sisi lain, CEO Vision International, Kim Song-hoon, selaku agen Megawati di Korea Selatan turut angkat bicara. Pihaknya masih membuka berbagai kemungkinan terkait masa depan sang pevoli. Kami tetap membuka kemungkinan untuk Megawati mendaftar sebagai pemain asing umum, tetap sebagai pemain asing Asia, memperbaharui kontraknya melalui manajernya, atau bahkan mencoba peruntungan di liga luar negeri lainnya, tegas Kim. Megawati Hangestri dibidik tim voli dari Jepang dan Turki. Apakah sang pemain bakal meninggalkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks? Sejak tiba pada 2 musim lalu, Megawati langsung jadi pemain andalan Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan. Berbagai catatan manis telah diukir olehnya selama 2 musim berseragam Red Force. Sebagai contoh, Megawati mendapat pemain predikat pemain terbaik di putaran ketiga dan keempat musim 2024-2025. Selain itu, ia juga berhasil membawa Red Sparks menembus babak playoff Liga Voli Putri Korea Selatan musim ini. Megawati di musim ini sangat moncer dengan duduk di posisi 3 pada klasemen top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Bintang voli Indonesia itu sedang mengoleksi 729 poin. Performa gemilang inilah yang membuatnya masuk radar klub Jepang, Turki, dan juga Indonesia. Beberapa liga luar negeri yang menunjukkan minat pada Mega termasuk Liga Jepang, Turki, dan tentunya Indonesia, tulis YNA. Terutama Liga Voli Indonesia belakangan ini berkembang pesat dengan investasi besar, imbu artikel itu. Megawati sendiri akan habis kontrak di Red Sparks pada akhir musim. Karena itu masa depannya cukup menjadi sorotan pencinta voli di negeri ginseng. Selain dibidik oleh klub luar, Megatron dikabarkan masih tertarik untuk bertahan di Korea Selatan. Terkait hal itu, ia bisa mendaftar sebagai pemain asing Asia atau pemain asing non-Asia umum. Perbedaannya ada pada gaji yang mana pemain asing non-Asia memiliki bayaran lebih besar. Akan tetapi jika Megawati mengisi kuota tersebut, maka ia berpotensi cabut dari Red Sparks. Pasalnya, pemain asing non-Asia akan diundi dalam draft. 7 klub yang beraksi di Liga Voli Putri Korea Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki Megawati. Sedangkan jika mengambil slot pemain asing Asia, ia bisa tetap membela Red Sparks.